Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM, iDream Radio Successful Muslim Family. Apa kabar sahabat iDream sekalian? Semoga senantiasa sehat, senantiasa optimis menghadapi segala tantangan selama pandemi dan seumur hidup kita. Ini insya Allah ya, karena setiap hari pasti akan ada tantangan-tantangan baru yang hadir dalam hidup kita, insya Allah. Baik, sahabat iDream sekalian, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, seorang kawan yang udah sekitar 3 minggu kita nggak rekaman kayaknya ya. Beliau nggak datang ke studio, tapi alhamdulillah hari ini di tengah kesibukan beliau bisa datang ke studio kita. Asik. Baik, kita sambut dulu Fakih Hidami Alwi. Assalamualaikum Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ini gue bersyukur banget kedatangan seorang Fakih. Sehat lo Ki? Alhamdulillah sehat. Jadi 3 minggu kemana aja nih? 3 minggu di rumah aja lah. Oh, di rumah aja, nggak kemana-mana ya? Kalau nggak ada kegiatan yang terlalu penting ya jangan keluar lah. Asik. Karena masalah corona di Indonesia itu masih belum selesai. Karena belum selesai, maka di rumah aja dulu Ki ya. Di rumah aja kalau nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang penting ya gue keluar. Asik. Apa tuh? Contohnya apa Ki? Tapi kayaknya lebih banyak kegiatan yang penting sih daripada yang enggak sih. Banyak lah. Yang jelas ya alhamdulillah sudah mulai masuk kantor ya. Oke, kantor baru ya? Insya Allah ya. Iya, oke, siap. Lo gimana sehat? Alhamdulillah sehat Ki. Kabarnya kemarin sempat sakit, sempat down ya. Kenapa tuh kira-kira? Biasa kali ya kesibukan. Jadi terlalu sibuk ya, terlalu produktif nih. Jadi kayak terkadang kecapean. Jadi batuk nih, harus pakai masker nih. Jadi gue kemarin tugas di Wisma Atlet Ki. Terus ya karena mungkin faktor takut kali ya. Terus ngaruh ke psikis dan akhirnya ada drop tuh. 14 hari gue harus isolasi diri mandiri karena waktu itu rumah sakit full, RSUI full, Wisma Atlet juga full. Akhirnya yaudahlah nggak usah tes, tapi lebih memilih untuk isolasi mandiri meskipun nggak ada gejala apapun sih, maksudnya nggak sesak nafas dan sebagainya. Sekarang udah mendingan ya berarti ya? Oke, alhamdulillah udah mendingan dan udah mulai siaran lagi lah. Cuma kecapean aja berarti. Kayaknya ya kecapean aja. Oke Ki, hari ini kita membahas apa nih Ki? Boleh bocoran awal nggak? Kita kayaknya asik banget kalau misalnya kita ngebahas tentang keputusasaan, tentang memperjuangkan sesuatu, gagal berkali-kali sampai akhirnya berhasil. Oke. Hari ini kita akan ngobrol sama narasumber kita tentang konteks keputusasaan, berjuang setelah sekian kali tapi tetap masih gagal. Kemudian kita harus ngapain sih? Oke. Baik, tapi sebelum kita mulai, buat sahabat DM sekalian yang belum subscribe, boleh juga subscribe di channel kita di iDream TV. Yang belum like, komen gitu ya, belum share juga boleh share, karena materi hari ini salah satu materi yang insya Allah akan bermanfaat khususnya dalam konteks self resilience gitu ya, ketahanan diri, ketahanan mental kita sebagai seorang pejuang kayak gitu maksudnya. Baik, sahabat ini sama-sama kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakih, ini tema menarik ini aku mulai dari pertanyaan, pernah nggak lu merasa putus asa? Pernah nggak sih merasa putus asa? Ngomongin soal keputusasaan pas banget ya, karena sekarang itu masih bulan Zulhijjah, bulannya dimana kita meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Terus pas banget sekarang juga bulan Agustus memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, memperingati perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. So hari ini pas banget ngomongin tentang keputusasaan, perjuangan dan sebagainya. Ngomongin tentang pernah nggak sih gue ngerasa putus asa? Pernah banget, pernah banget. Dan seingat gue ini yang gue ingat aja ya, gue benar-benar ngerasa putus asa banget itu ketika tahun 2013. 2013. 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu. Ada momen apa yang gue inget banget ya. Gue mau daftar UI, pengen masuk UI, terus ditolak berkali-kali. Gue nggak lulus SNMPTN undangan, gue nggak lulus SBMPTN. Oke, lo gagal di 2 itu. Gue gagal di 2 tes itu, dan gue tuh pengen banget masuk UI, tapi gue gagal. Gue udah berkali-kali latihan soal, gue udah ikut bimbel, bahkan gue jauh-jauh dari Bangka ke Depok ngekos buat cari bimbel terbaik biar gue bisa lolos SBMPTN, tapi gue nggak lolos. Down nggak saat itu? Down banget ya? Down banget. Dan waktu itu kan kita mungkin nggak punya ketahanan mental seperti sekarang ya. 7 tahun lalu benar-benar baru lulus SMA dan mungkin belum banyak kegagalan yang kita dapatkan ketika itu. Waktu itu usia 18 tahun dan
itu kegagalan besar pertama yang gue dapatkan mungkin setelah 18 tahun gue hidup di dunia gitu. Oke. So apa yang lu lakuin saat itu, Dit? Oke. Apa ya? Karena gue udah merasa bahwa gue sudah berjuang cukup. Ya. Apalagi sih yang kurang? Gue nggak tahu apa yang kurang ketika itu. Dan waktu itu gue marah, gue nangis, gue nggak mau sholat. Karena gue mikir Allah jahat banget. Gue tuh udah sholat duha, gue udah sholat hajat, gue udah belajar bener-bener latihan soal, gue udah jauh-jauh dari Bangka. Masih nggak lolos juga. Terus kayak ya Allah jahat banget. Gue ngambek itu kayak gue nggak mau sholat selama 2 hari apa. Tapi setelah itu gue berpikir sia-sia banget kalau misalnya gue cuma terfokus pada kegagalan aja. Sampai akhirnya ya gue memilih untuk pasrah aja waktu itu. Pasrah aja, dan waktu itu tinggal ada satu peluang untuk masuk UI, itu lewat seleksi mandiri SIMAK UI. Simak. Ya kan? Tapi gue tuh pesimis banget karena bisa lolos SIMAK UI. Kenapa? Karena gue nggak ambil bimbel SIMAK UI, gue ambilnya bimbel SBMPTN. Ya kan? I see. Terus soal SIMAK UI itu susah banget, Din. Jauh Soal lebih SIMAK susah UI dari itu SBMPTN ya? mungkin 3 kali lipat lebih susah dari soal SBMPTN. Ini teman-teman yang pernah ikut SIMAK UI pasti tahu lah ya. Soal SIMAK UI itu susah banget. Dan gue tuh nggak pernah latihan soal SIMAK UI. Gue aja yang SBMPTN itu nggak lulus, Din. Apalagi SIMAK UI, gue mikir kayak gitu kan. Terus ya udah, gue pada akhirnya pasrah. Gue cuma ikut SIMAK UI, tapi gue nggak berharap gue akan lolos. Lo nothing tulus lah ya waktu itu. Nothing tulus bener-bener, karena gue nggak pernah belajar, gue nggak pernah latihan soal, dan soal SIMAK tuh susah banget. Otak kampung kayak gue yang datang dari kepulauan tuh, dari kampung, nggak mampu ngerjain soal SIMAK UI. Gue mikirnya kayak gitu. Dan mahasiswa UI yang lolos dari SIMAK UI itu kan sedikit banget kuotanya. Iya, kalau nggak salah Kecil cuma banget. 20-30% ya. Bahkan mungkin kurang dari itu. Jurusan gue itu program studi Rusia itu cuma belasan orang kalau nggak salah yang lolos dari SIMAK UI. Sedangkan yang daftar tuh ratusan, Din. Ratusan, hampir mencapai ya sekitar 500 sampai 1000 orang pendaftar gitu kan. Dan gue mikir kayak udahlah soalnya susah, terus gue nggak belajar, terus kuotanya sedikit, ya udah gue nggak akan lolos. Ternyata lolos. Ternyata lo simak ya? Ternyata lolosnya lewat Oke. SIMAK. Yang gue nggak tahu ternyata itu tuh sebetulnya gue udah berpikir kalau gue nggak lolos di situ. Pada titik apa Ki akhirnya kemudian waktu itu kan lo gagal nih. Tadi gue coba kulik ya. Lo gagal, lo merasa down, bahkan merasa wah Allah nggak adil. Terus tiba-tiba lo masih mau berjuang ikut simak gitu misalnya. Ada sesuatu yang lebih nggak di bagian itu? Gue mikir akhirnya gue mikir kayak gini, setelah beberapa hari gue merenung, hasil akhir tuh bukan keputusan kita, Din. Kita tuh cuma berusaha aja kayak gitu. Dan yang untuk menentukan apakah kita mampu atau enggak itu sebetulnya bukan kita sendiri. Ya. Allah itu lebih tahu tentang kita, Din. Kalau misalnya kita mikir gua nggak bisa, tapi Allah berpikir kita bisa, ya kita bisa kayak gitu. Jadi gue berpikir kayak ya udah terserah Allah aja. Gue waktu itu berdoa spesifik ya, sebelum SBMPTN gue berdoa spesifik. Ya Allah, jadikan aku mahasiswa UI Fakultas Ilmu Budaya jurusan bla bla bla. Tahun 2013 lewat SBMPTN. Itu spesifik banget, Din. Tapi setelah gue nggak lulus SBMPTN, gue cuma berdoa kayak gini. Ya Allah, Engkau lebih tahu tentangku, tentang diriku, tentang kecerdasanku, tentang kemampuanku daripada aku sendiri. Maka masukkanlah aku ke kampus dan jurusan yang terbaik menurutku, tapi sesuai dengan kemampuanku. Terbaik menurutmu maksudnya? Terbaik menurutmu, ya. Okay. Terbaik menurut Allah, tapi sesuai sama kemampuan gue. Ya udah, gue cuma berdoa kayak gitu aja. Dan waktu itu gue juga ikut seleksi mandiri Universitas Brawijaya. Karena gue berpikir kayaknya di SIMAK gue nggak akan lolos nih. Akhirnya gue ikut seleksi mandiri Brawijaya. Ternyata lolos juga. Alhamdulillahnya gue lolos di 2 universitas waktu itu. Dua-duanya 5 besar. UI waktu itu peringkat 1, Brawijaya waktu itu peringkat 5. Dan dua-duanya masuk jurusan keren gue. Tapi akhirnya gue memilih untuk masuk UI setelah itu. Oke. Gue nggak bisa ngerasain itu karena gue waktu itu SNMPTN undangan Ki.
Ya, you know lah, itu kayak kocokan. Lo nggak bisa ngerasain kegagalan masuk UI ya waktu itu Nah, ya? itu hanya kocokan. Tiba-tiba nama gue masuk nih, selamat ada masuk Ngeselin UI banget gitu. sumpah. Ngeselin banget sumpah. Yang ngeselin banget sehingga gue nggak tahu rasa kegagalan itu. Tapi dengerin cerita lo sih sedikit terbayang ya. Mungkin teman-teman juga sekarang ada banyak ngerasain ya Ki ya. Karena sekarang kan beberapa Baru aja kemarin. ya. Baru kemarin tuh pengumuman SBMPTN. ada pengumuman SBMPTN dan sebagian dari teman-teman mungkin ada yang gagal gitu ya, mungkin ada yang belum berhasil, tapi ya, ada Fakih. Contoh yang Ada gua yang pernah Iya. gagal cuy gitu. Iya, ada Fakih yang pernah gagal dan dia berhasil akhirnya gitu. Artinya keberhasilan itu kan adalah sebuah kegagalan yang tertunda. Apa sih? Gimana sih? Iya, bisa jadi. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Oke, makasih. Karena lu pembicaranya lu harus bener. Kalau gue host, gue bisa bertanya kepada pembicara. Didin Oke. ngantuk. Baik. Oke. Next Ki. Terus. Ngomongin ya udah. ngomongin tentang keputusasaan memang satu hal yang menurut gue sih kayaknya potensi itu ada dan kalau dalam konteks gue sebagai belajar Islam misalnya gitu ya. Setan itu senang banget kalau ada manusia yang putus asa. Iya nggak sih? Iya. Sehingga kalau ada teman gue yang akhirnya kemudian dia punya suicide gitu Ki. Dia akhirnya kemudian pingin bunuh diri karena banyak masalah kali ya. Karena masalahnya udah mungkin berat banget sehingga kemudian dia memutuskan untuk gue bunuh diri aja apa ya kayak gitu. Dan at that point gue rasa sih setan senang banget karena berhasil membuat orang-orang itu putus asa, orang itu kemudian mau bunuh diri dan melakukan hal-hal yang buruk. Ki, lo ada pelajaran menarik apa Ki tentang konteks keputusasaan ini Ki? Ya. Kalau dari lo sendiri ada nggak lo cerita keputusasaan? Lo pernah mengalami putus asa nggak sebelumnya? Nah itu Ki. Gue tuh merasa Nggak ada. Kayaknya sih nggak ada Ki. Karena ini mungkin cerita ya sedikit ya. Gue senam PTN, gue masuk kampus, masuk UI senam PTN undangan. Which is tuh kalau kata anak-anak ya lu mah kocokan gitu ya. Nama lu tiba-tiba keluar ya Farudin Alwi gitu, lu terima sebagai UI gitu. Gue kemudian masuk S2 pun ditolong sih sebenarnya ya. Karena SIMAK UI itu sebagai bocoran aja, SIMAK UI itu akan sangat mudah diperoleh oleh alumni UI gitu. Jadi gue bilang, gue masuk masuk S2 UI itu karena SIMAK UI dan SIMAK UI itu dibocorin sama dosen gue. Udah lu kerjain aja sebisa lu gitu kan. Walaupun gue waduh. Gitu. Jadi pada beberapa pencapaian sih gue merasa mungkin gue coba menerapkan apa yang Fakih ceritain sih tadi Ki. Kayak lo kan cerita tentang titik perjuangan tertinggi itu menurut gue sih memasrahkan diri. Karena itu berat gitu. Kayak di awal tuh gue sangat idealis, gue sangat perfeksionis. Gue pingin punya tujuan-tujuan yang bisa nggak sih semuanya grade-nya 99 bahkan 100 perfect, nggak ada yang di bawah A gitu ya. Atau A tuh berarti berapa? Nggak ada di bawah 85 gitu kan. Nilainya harus 85 ke atas semua gitu. Gue pernah merasa di fase itu dan sekarang sebenarnya masih perfeksionis. Cuma memasrahkan diri kepada Allah itu jadinya enak, tenang kita. Ya gue mencoba mempraktekkan apa yang lu praktekkan waktu itu Ki di beberapa step-step gue gitu. Jadi misalnya ya Allah ini cita-citaku, gue kasih, bukan gue sih, gue kalau ke Allah berarti aku ya. Aku kasih proposal ini ya Allah gitu ya. Beberapa proposal Ki, mulai kampus, S1, S2 gitu ya, kerjaan semuanya. Gue kasih proposalnya ke Allah, kemudian gue serahin ke Allah. Mana yang terbaik buatku, yaitu pilihannya Allah. Jadi sebetulnya lo tuh nggak pernah merasa putus asa bukan karena nggak pernah gagal, tapi karena ya dari awal lo tuh nothing to lose. Dari awal lo tuh udah memasrahkan semuanya sama Allah. Mungkin karena itu kali ya Ki ya. Mungkin atau gagal bisa jadi pernah juga gitu. Misalnya kayak kita pernah nggak sih menginginkan sesuatu, ternyata sesuatu itu udah dipetik duluan sama orang lain gitu. Dan sesuatu itu terbatas gitu misalnya. Ya tadi itu kayak tiket masuk ke kampus yang tiketnya cuma ada 10 orang tapi 10 orang itu udah penuh gitu. Ya mungkin gue pernah sih pada case-case yang lain, cuma tidak sampai sedalam akhirnya kemudian putus asa sih. Tapi gue mikir sebetulnya kejadian-kejadian keputusasaan, kegagalan-kegagalan yang kita alami itu sebetulnya belum parah-parah banget sih kalau misalnya dibandingin sama kisah-kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Kan lo tahu kan ya ceritanya kayak gimana? Bener banget, kayaknya kita belum pernah ya Ki ya ngerasain
eh, kita menyampaikan sesuatu terus kemudian atau kita lagi jalan di rumah tiba-tiba depan rumah gitu ya, tiba-tiba diludahin orang, dilemparin sama kotoran unta. Lu pernah gak sih? Nggak pernah. Gue sih belum pernah kayaknya. Nggak pernah gue. Wah itu bikin mental down banget sih. Atau gue pernah baca ini sih, sebenarnya ada sebuah surat yang menurut gue keren ya. Surat Yusuf ayat 87 kalau nggak salah. Di sana ada sebuah potongan ayat yang menurut gue keren tentang la tai'asu mir rauhillah. Janganlah berputus asa pada rahmatnya Allah. Dia kisahnya tentang konteks waktu itu Nabi Yusuf hilang. Ya teman-teman mungkin tahu ya kisahnya Nabi Yusuf dibuang ke sumur kemudian menjadi budak. Ya kebayang ya, nggak kebayang kalau kita jadi budak nih. Iya. Kemudian dibuangnya sama abang-abangnya sendiri loh. Dibuangnya sama abangnya sendiri gitu ya. Sampai kemudian sang ayahnya buta kan, Nabi karena terlalu banyak menangis gitu. Karena terlalu banyak menangis mengingat anaknya dan seterusnya. Itu menurut gua kisah yang keren banget sih. Kayaknya kita pernah nggak sih berada pada fase kita merasa baik, terlahir dari golongan yang terlahir dari keluarga yang baik. Bahkan waktu itu kan beliau terlahir dari keluarga yang cukup ternama ya, bangsawan ya, karena ayahnya nabi gitu kan. Sampai akhirnya kemudian dirinya yang berada di fase itu kemudian jadi budak ya. Jadi budak bener. Jadi budak. Jatuh banget kemudian di penjara kan waktu itu. Budak kemudian di penjara. Lo kebayang ya budak itu ya slave gitu, dia bebas untuk berjual belikan. Betul. Serendah itu waktu itu Nabi Yusuf. Serendah itu Nabi Yusuf waktu itu. Iya sih. Dan itu juga nggak cuma dialami oleh Nabi Yusuf. Keputusasaan itu juga dialami oleh ayahnya Nabi Yakub kayak gitu kan. Benar. Sampai akhirnya benar-benar berserah sama Allah mengenai nasib anaknya Nabi Yusuf. Sampai akhirnya juga dipertemukan kayak gitu loh. Ini juga dialami sih sama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail alaihissalam gitu ya. Lu bayangin gak sih Nabi Ibrahim tuh sampai tua minta keturunan sama Allah tuh nggak dikasih. Sampai akhirnya istri pertamanya siapa namanya? Salah. Istri pertamanya Sarah meminta Nabi Ibrahim itu buat nikah lagi, menikahi budaknya kalau nggak salah ya, budaknya Sarah. Ada seorang bernama Hajar kan waktu itu. Ada seorang bernama Hajar waktu itu. Kemudian lahirlah seorang anak namanya Ismail dari Hajar. Tapi kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim ini buat membawa Hajar dan anaknya Ismail ini ke satu padang pasir yang dimana di situ tuh nggak ada kehidupan. Sampai akhirnya Nabi Ismail itu udah haus, udah nangis, nyari apa namanya? Hajar nyari air untuk diminum oleh Ismail, bolak-balik Safa Marwah berkali-kali, nggak putus asa sama sekali dari rahmat Allah, sampai akhirnya air itu tuh muncul sendiri dari kakinya Nabi Ismail kayak gitu. Dari pijakannya kaki Nabi Ismail ya. Dari pijakannya, ya bukan dari kakinya ya. Ya, bukan dari kakinya ya. Bukan dari kakinya ya, dari pijakannya kaki Nabi Ismail. Terus kayak setelah gede, sudah mulai memasuki usia remaja kayak gitu ya, ketemu lagi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail dan diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Dan gue tuh kayak yang baca-baca kisah itu tuh kayak wah gila sih, kayak kepercayaan seorang nabi kepada Tuhannya itu benar-benar luar biasa. Dan gue belajar dari kisah Nabi Yusuf, kisah dari Nabi Ibrahim, bahwa kemuliaan itu muncul dan bisa kita dapatkan dari cobaan-cobaan Allah yang kita sempurnakan. Kayak gitu. Nabi Ibrahim itu kalau misalnya di Al-Quran banyak ya kesalahan-kesalahan Nabi dan Rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa pernah membunuh lah segala macam. Pokoknya nabi-nabi yang lain itu pernah disebutkan kesalahannya oleh Allah. Nabi Ibrahim itu gue nggak nemu kesalahan Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Saking sempurnanya Nabi Ibrahim itu menyempurnakan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yang berada Nabi atau Rasul yang berada paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau gue nggak salah. Saking mulianya Nabi Ibrahim waktu itu. Dari situ gue belajar bahwa sebetulnya kemuliaan itu tuh kita dapat tuh dari kesulitan-kesulitan yang ketika kita melewatinya kita bisa melaluinya dengan sempurna kayak gitu. Gue pernah cerita nggak sih tentang konteks dulu ada seorang ulama yang kemudian ketika dia tidak dicoba dia merasa sedih.
Pernah ya? Enggak, gue nggak pernah dengar belum. kisahnya. Jadi ada sebuah kitab, Imam Al-Ghazali menulis kitab tentang bagaimana berdekat diri kepada Allah, dan beliau cerita tentang ulama zaman itu di zaman abad pertengahan, mereka merasa sedih ketika dirinya tidak dicoba oleh Allah. Kenapa? Karena kalau nggak dicoba dia level ini ya. Ini kalau ada cobaan levelnya bisa lebih tinggi kan. Iya. Nah kalau dia berhasil melewati cobaan itu maka level dia akan naik. Nah sementara kalau dia di sini nggak ada cobaan maka level dia akan di situ terus. Levelnya nggak naik-naik berarti ya. Naik. Gitu. Maka di satu sisi ulama itu sedih ketika nggak dicoba sama Allah, nggak dicoba dengan apapun ya, mungkin dengan kekayaan, dengan kemiskinan gitu ya, dengan apapun gitu. Gitu. Nah ini nih sebetulnya mindset yang perlu kita punya. Gue ngeliat bahwa ulama-ulama terdahulu seperti yang lo sebutkan dan lo ceritakan tadi, mereka punya mindset yang melihat kegagalan dan cobaan itu bukan sebagai hambatan mereka untuk maju, tapi sebagai peluang mereka untuk naik level kayak gitu. Ini tuh pernah disebutkan di sebuah buku judulnya Mindset yang ditulis oleh Carol Dweck, psikolog dari Amerika Serikat. Gue pernah cerita di sini ya bahwa ada dua macam mindset. Ini tuh sebetulnya pernah disinggung oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat, Carol Dweck, yang menulis buku judulnya Mindset. Gue pernah cerita di sini bahwa ada dua macam mindset, bahwa ada growth mindset dan ada fixed mindset. Fixed mindset itu mindset yang melihat masalah itu sebagai hambatan buat kita untuk maju. Sementara growth mindset itu mindset yang melihat hambatan atau cobaan atau tantangan itu sebagai peluang buat kita belajar sampai akhirnya kita bisa naik level. Dan growth mindset ini yang kalau gue dengar dari cerita lo, growth mindset ini yang dimiliki oleh para ulama-ulama terdahulu seperti yang lo ceritakan. Dan ini yang sebetulnya perlu banget kita punya untuk melihat masalah, biar kita tuh sebetulnya nggak perlu putus asa ngelihat masalah, tapi kita harusnya ngelihat masalah, cobaan, kesulitan dan tantangan itu sebagai peluang buat naik level, seperti yang lo lakukan, seperti yang lo katakan waktu itu. Walaupun itu berat ya. Walaupun itu berat. Kadang-kadang gue sendiri merasa itu berat. Malah kayak misalnya kita dicoba dengan sakit gigi misalnya, pernah nggak sih lo sakit gigi? Ya itu cobaan kan, atau itu teguran dari Allah gitu. Tapi kita merasa, ya Allah kok sakit banget sih? Gitu, kayak merasa banyak mengeluh gitu dengan sakit gigi, dengan apapun ya, dengan sariawan bahkan gitu, hal yang kecil gitu ya. Nah itu, gue sepakat banget dengan Fakih sih tentang konteks growth mindset tadi, bahwa sekecil apapun sakitnya, sekecil apapun cobaannya, tergantung kita memandang dari sudut pandang yang mana kan, Ki? Betul. In the end, perasaan keputusasaan, perasaan putus asa itu sumbernya tuh dari pikiran kita sendiri. Lahir dari respon kita melihat masalah. Sebenarnya kayak kalau misalnya masalah itu sebetulnya sifatnya tuh netral aja sebetulnya. Gagal itu tuh tidak menyedihkan dan tidak menyenangkan gitu. Yang bikin kegagalan itu jadi menyedihkan itu sebetulnya mindset kita sendiri yang bilang kalau gagal itu menyedihkan. Sementara kalau misalnya kita punya mindset yang baik, growth mindset, ya bahwa kita gagal adalah keberhasilan yang tertunda. Iya, gagal itu tuh peluang buat kita belajar lebih banyak aja. Yeah. Berarti kalau misalnya kita gagal, berarti kita punya peluang atau waktu lebih banyak buat belajar. That's it gitu. Itu poin yang menurut gue menarik sih, sehingga kemudian kita bisa melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang yang positif kali ya, Ki ya. Iya. Nah, Din, gue mau tanya sama lo nih. Kan nggak mungkin lo nggak asik kan kalau misalnya lo nanya gue terus. Menurut lo, gimana caranya biar kita itu tuh terhindar dari rasa putus asa ketika kita ngerasa gagal? Kalau gue sih tipsnya ada dua ya. Pertama kan kita tahu kalau keputusasaan itu biasanya muncul dari stres. Stres itu bisa jadi muncul karena ekspektasi kita itu tidak terpenuhi dengan realitas yang ada. Gitu. Sehingga kemudian gapnya semakin jauh, kita semakin stres, kita semakin putus asa lah, kayak gitu. Nah, itu pertama yang harus kemudian kita cek sih, sehingga kemudian bagaimana kemudian kita merespon ketika realitas yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita udah canangkan di awal. Satu itu. Yang kedua adalah kepasrahan sih kalau gue. Yang tadi gue bilang ya, kepasrahan itu adalah salah satu titik perjuangan yang paling berat. Karena memasrahkan sesuatu kepada Allah itu memang berat. Kayak misalnya gue tanya ke lu deh tentang pilihan hidup gitu. Pilihan pasangan hidup gitu misalnya. Kan ada doa istikharah gitu, ya Allah bi'ilmik, dengan ilmunya Allah. Dengan ilmunya Allah. Dengan ilmunya Allah, maka kalau dia baik untukku,
dekatkanlah aku dan dekatkanlah ia denganku gitu. Kalau dia tidak baik untukku, maka jauhkanlah aku dengan dia dan jauhkanlah dia dengan aku. Itu kan doa yang menurut gue luar biasa banget gitu. Kadang kalau kita udah suka sama orang, doanya beda. Ya Allah dekatkan, kalau dia baik buatku, dekatkanlah aku dengan dia dan dekatkanlah ia denganku. Kalau dia buruk ya Allah maka baikanlah. Itu rada-rada maksa sih emang. Kalau gue lebih sepakat dengan yang awal gitu ya. Memang kalau memang dia nggak baik buat kita atau pekerjaan ini nggak baik, nggak harus jodoh deh ya. Kayak takut sensitif nih, Fakih belum nikah soalnya kan. Lu juga belum nikah. Gue juga belum nikah. Sensitif buat lo. Takutnya sensitif kan. Ya apapun itu sebenarnya kayak pekerjaan gitu kan. Kampus lah dan Jurusan lah, ya milih gitu kampus segala macem ya. Kayaknya sih akan merasa tenang ketika kita berdoa kayak tadi. Kalau itu mah nggak buat aku, kalau itu mah nggak baik buatku ya jauhkanlah itu dariku dan jauhkanlah itu dariku. Gitu. Itu dariku dan aku darinya kayak gitu kan. Itu menurut gue sih doa kepasrahan yang paling tinggi. Gitu. Sehingga kemudian kita tidak mendikte dan memaksa Allah untuk memenuhi keinginan kita. Karena yang kita inginkan belum tentu baik buat kita sih. Oke, ini karena waktu kita terbatas, lu ada nggak tips biar nggak putus asa versi? Oke. Karena waktu kita terbatas, lu ada nggak tips buat teman-teman semuanya untuk satu preventif biar nggak putus asa, yang kedua adalah kuratif. Kalau udah merasa down banget, apa sih yang harus dilakuin? Dua itu gimana Ki? Menurut gue ada beberapa tips ya. Kalau dari gue sendiri yang gue lakukan dan gue praktekkan, ada 2 atau 3, 2 kali ya, apa 3. Nah, tips yang pertama Din menurut gue adalah kita harus punya rencana. Karena menurut gue kita tuh pada akhirnya ngerasa putus asa, ngerasa gamang, ngerasa nggak punya arah. Kalau sebetulnya kita tuh nggak punya rencana apa-apa. Kita nggak punya backup plan, kita nggak punya rencana A, B, C dan sebagainya. Kalau misalnya kita gagal, gue harus ngapain? Kalau misalnya gue berhasil, gue ngapain kayak gitu. Kita nggak punya rencana. Padahal rencana itu, nyusun rencana itu tuh penting banget. Bahkan Allah sendiri nih yang bilang kalau nyusun rencana itu penting. Kan ada tuh di surat Al-Hasyr ayat 18 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan besok kita tuh bawa apa, besok kita tuh mau ngapain. Dan bertakwalah kepada Allah. Saking pentingnya nih perintah untuk menyusun rencana tuh diapit oleh 2 kalimat takwa. Bertakwalah kepada Allah, nyusun rencana, dan kemudian bertakwalah kepada Allah. Jadi nyusun rencana dalam konsep surat Al-Hasyr ini adalah pertama lo bertakwa dulu nih sama Allah, kemudian lo nyusun rencana, tapi jangan lupa setelah lo nyusun rencana ada lagi nih keputusan-keputusan Allah yang mungkin nggak sesuai dengan rencana Allah, dan yang harus lo lakukan adalah lo terima dengan kepasrahan seperti itulah. Karena kan setelah lo bertakwa, lo nyusun rencana dan lo harus bertakwa lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita udah gagal nih, at least kita punya rencana mau ngapain kayak gitu. Dan kalau misalnya kita udah nyusun rencana, kalaupun melenceng tuh gue yakin nggak akan melenceng terlalu jauh kok. Yang bikin melenceng jauh itu kalau misalnya kita tuh nggak punya rencana sama sekali. Kayak gitu. Itu menurut gue tips yang pertama, punya rencana. Yang kedua, gue menemukan satu artikel yang bagus. Judulnya adalah The Problem with Positive Thinking. Masalah dengan positive thinking yang ditulis oleh seorang psikolog, profesor psikologi dari New York University yang gue lupa namanya. Dia memperkenalkan sebuah istilah namanya mental contrasting. Mental contrasting ini adalah perpaduan antara positive thinking dengan rational thinking. Kalau positive thinking doang, kita kan pasti akan berpikir, wah gue kayaknya bakal sukses nih, gue bakal berhasil. Gue percaya aja lah sama Allah bahwa Allah itu akan memberikan gue kebaikan. Tapi ternyata positive thinking itu nggak selamanya berdampak baik buat kesehatan psikis kita, kesehatan jiwa kita. Karena ketika kita gagal, udah tuh kita benar-benar akan menyalahkan diri sendiri, kita akan menyalahkan orang lain dan sebagainya. Makanya penulis artikel ini memperkenalkan konsep mental contrasting ini biar positive thinking ini digabungkan dengan rational thinking. Jadi kita boleh nih berpikir positif,
Tapi harus rasional nih. Kalau misalnya gagal, kita harus bisa nentuin dan merencanakan kira-kira apa yang mesti kita lakukan. Kita boleh positif nih, tapi kita harus tahu nih dan harus rasional sebetulnya kemampuan kita tuh sampai mana. Kayak gitu. Itu namanya kita harus punya yang namanya mental contrasting. Sama satu lagi sih yang menurut gue penting, akhir-akhir ini gue membaca sebuah buku yang ngomongin tentang stoicisme. Stoicisme ini muncul ribuan tahun mungkin sebelum agama Islam lahir di Jazirah Arab. Dia muncul dari zaman Yunani kuno. Ada beberapa tokoh kayak Marcus Aurelius, Seneca yang terkenal banget. Intinya filsafat ini memperkenalkan sebuah gagasan bahwa ada dua hal, ada dua dikotomi nih, ada dikotomi. Hidup kita tuh punya dikotomi. Ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan kita akan bahagia kalau misalnya kita memahami itu dengan benar. Hal-hal yang bisa kontrol itu adalah pemikiran kita, dan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu adalah ketenaran, terus kekayaan, keberhasilan dalam karir dan sebagainya, karena itu tuh di luar diri kita. Itu tuh di luar kontrol kita. Nah, yang gue baca adalah sebetulnya kita tuh nggak perlu pusing mikirin kita mau gagal atau berhasil. Yang harus kita pikirin adalah gimana caranya ngebentuk mindset kalau misalnya kita gagal dan kalau misalnya kita berhasil kayak gitu. So kayak bener-bener ngelatih diri untuk membuat respon yang positif senegatif apapun hasil yang kita dapatkan kayak gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi kayak berlatih untuk berpikir rasional bahwa sebetulnya misalnya lo gagal, sebetulnya kegagalan itu nggak perlu lo pikirkan. Kenapa? Karena itu tuh ada di luar kuasa lo. Itu tuh kuasa Allah, Din. Jadi nggak perlu dipikirin kalau misalnya lo gagal. Yang perlu lo pikirin adalah mindset yang lo punya sebagai respon untuk merespon kegagalan lo itu. Gila keren. Thank you Ki. Ini gue dapat informasi jadi dapat insight baru sih tentang konteks. Ya kita hanya bisa atau kita punya tugas penting untuk memikirkan tentang apa yang sebenarnya bisa kita ikhtiarkan, tentang apa yang sebenarnya bisa kita usahakan. Dan tugas kita adalah berjuang sebaik mungkin. Masalah hasil, gagal atau berhasil, kita serahkan kepada yang kuasa. Oke Ki, thank you very much udah join di talk show kali ini bareng gua dan Fakih, dan juga teman-teman semuanya udah nonton. Terima kasih banyak. Gue isi nutup dengan satu kisah kali ya. Kisah ini masyhur. Dulu ada seorang lelaki yang sudah membunuh 99 orang, kemudian dia datang ke seorang tokoh agama, dan tokoh agama bilang, seorang lelaki itu tanya kepada tokoh agama, saya sudah membunuh 99 orang, maka apakah dosa saya diampuni? Seorang tokoh agama ini bilang, wah udah gak bisa tuh, udah 99 orang. Akhirnya tokoh agama itu dibunuh dan jadilah 100 orang yang sudah dibunuh. Ketika itu dia datang ke seorang tokoh agama lain, kemudian bertanya, wahai fulan, gitu, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan mengampuniku? Tokoh agama ini bilang, ya Allah akan mengampunimu. Tugasmu sekarang adalah pergi dari daerah sini, berhijrah ke daerah yang baru, agar kamu bisa kemudian memulai hal yang baru dengan positif. Kemudian dia bertaubat dan berjalanlah dia meninggalkan negerinya menuju ke negeri yang baru. Di tengah berjalan dia meninggal. Ada dua malaikat yang datang waktu itu, nikat ya mas. Ada dua malaikat yang datang waktu itu, kemudian saling berebutlah mereka. Ini masuk malaikat rahmat karena udah bertobat, atau wah nggak bisa nih, dia belum sampai ke negeri tujuan gitu. Akhirnya kemudian ada malaikat ketiga yang datang dan meminta, ya udah diukur aja berapa jarak antara dia meninggalkan negerinya dan sampai kepada negeri yang baru. Akhirnya diukur dan jaraknya adalah dia 1 jengkal lebih dekat ke negeri yang akan dia datangi gitu. Maka Allah masukkan dia kepada surganya Allah. Kisah ini semoga menjadi penutup atas obrolan saya dengan Fakih tentang konteks tugas kita hanyalah optimis, tugas kita nggak boleh putus asa, tugas kita adalah nggak boleh menyerah dengan keadaan, tapi tugas kita adalah terus berjuang dan berharap yang terbaik dan tetap optimis kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita dan mengampuni kita insyaallah. Terima kasih, jazakumullah khair. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.